pakai ada mobil lagi jalan, jadi menghalangi kamu. Wow, banyak amat itu. Gimana sih ini posisinya kita ceramah, sini mulu miring jadi kayak salah bantal. Waduh, masalah Kiai, maafin Kiai. Guru, maafin. Hah? Iya, bagaimana sih ya? Apa jadi ribet? Kalau kelihatan belakang kesel. Ada layarnya, ada? Nggak ada? Ya, jangan dengerin suara doang. Jadi nggak ngeliat muka ngomong. Ntar dah kita WA ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa jadi jauh amat ya? Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Ya repot amat Rom. Apa nggak ditutup di mobil? Awas ibu jempolnya, awas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Di separuh ngap Roman. Al-mukarramun wal muhtaramun. Para kiai mohon ikhlas, kiai mohon ikhlas. Ustaz, pengurus masjid mohon ikhlas. Ini yang ceramah bukan bikin bener, ini bikin rame, biar jelas dulu. Kalau bikin bener saya nggak sanggup, karena saya juga belum jelas benernya di mana. Bapak kata guru saya, siapa orang yang paling benar? Orang yang paling benar yang matinya husnul khatimah masuk surga. Itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Jadi kalau hari ini kita masih audisi, siapa yang benar? Apa yang ceramah yang udah benar? Belum tentu. Apa yang apa namanya? Apa yang sering kita dengerin di masjid, ittaqullah haqqa tuqatih, takwalah kamu dengan takwa yang sebenar-benarnya. Apa orang yang teriak takwa berarti dia paling takwa? Lon, kata guru saya, lon itu cik. Kalau matinya husnul khatimah, nggak ada fitnah, ada di surga, itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Jadi sekarang masih audisi, makanya saya ceramah nggak takut-takut. Yang penting duit yang udah masuk nggak bisa diambil lagi. Duit gua. Kiai maafin Kiai, maafin, ini biasa akal-akalan nyari makan apa aja. Ya banyak orang, ada beberapa komen yang nggak demen, lawak aja, jangan pakai ceramah gitu. Saya sering diomelin orang bu, tapi saya mah diomelin juga saya jalan terus. Orang DP udah di tangan, bagaimana? Bentar baca dulu. Akhinal kiram, abang saya, saudara saya, Bapak Camat kita yang baru saja selesai memberikan wejangannya, Al Mukarram Bapak Haji Anwar
nasihin. Izin Pak Camat, maafin ya, ini ngibur warga baik kita mah. Biar bener sama kiai aja, jangan sama saya. Kalau mau ngaji sama kiai, mau bener sama kiai, kalau mau rame sama saya. Saya kemarin habis diomelin orang soalnya. Ini kagak demen sama saya. Ngelawak-ngelawak aja, jangan sok-sokan ceramah, dikata gitu. Dia nggak tahu ngelawak udah sepi. Kenapa gue ceramah ya? Emang kalau nggak ceramah mau makan apa? Sok banget gitu, kayak dia paling benar. Diomelin saya Pak Camat. Ngelawak-ngelawak aja, jangan sok-sokan pakai ceramah, nggak tahu dia apa alirannya, apa beda sama kita, apa dia aliran sungai kali. Nah, mohon ikhlasin aja. Yang saya hormati Bapak DKM Masjid Raudhatul Jannah Al Mukarram Ustadz Kasim Abdullah, juga izin Bapak Lurah Pasir Putih, saudara saya Bapak Cucu Suwardi SE, juga Ketua RW 01 Bapak Abdul Hamid, Ketua RT RW 01, juga Ustadz kita Al Mukarram Ustadz Hanafi SPD, juga Al Mukarram Ustadz Hilmi Fatullah SHI, juga Ustadz Najibur Rahman MPD, juga Ustadz Ahmad Muradi SPD. Mohon ikhlas guru-guru saya, juga tokoh masyarakat Bapak Haji Suar Syamsuddin, Bapak Haji Rahmat Toge. Tadi saya di situ makan. Ya, orang dari rumah udah kesiangan, subuh juga pulang pagi. Akhirnya belum makan, saya terang-terangan aja sarapan dulu gitu. Ya lumayan sih, ada ikan asin. Kalau nggak pakai ikan asin kurang nembak soalnya. Makasih Bang Haji Rahmat. Oke, juga Bang Haji Zainal Abidin, Bang Haji Alam Firdaus, dan juga Bapak Miung Effendi. Guru-guru saya, orang tua saya, para tokoh, mohon maaf kalau nggak disebutin. Kenapa saya nggak sebutin? Karena emang nggak ditulisin. Demi Allah kalau bohong saya tulis, kalau ada mas saya bacain. Dan seluruh jamaah, ini mesti main cepet ini, keganggu sama mobil ini. Waduh, bingung saya. Ayo, emak-emak saya, kakak-kakak saya, nenek-nenek saya. Wow, kamu luar biasa. Aku biasa di luar. Maafin Pak, saya ngadep ke sini dulu Pak ya. Yang penting mah bini kita girang, beres sudah urusan. Kita mah belakangan nggak apa-apa. Biarin kita masuk surga belakangan nggak apa-apa. Bini mah suruh masuk surga duluan. Kalau bini masuk surga belakangan, berisik. Tinggalan kondangan aja berisik ya. Yang girang biar senang. Biar senang, nyari senang, jangan nyari susah. Susah udah turunan. Ya, biar girang, ngaji juga biar girang, bener. Terus kipas-kipas pakai kardus nggak apa-apa. Itu bukti cinta kita kepada Nabi besar kita, Nabi Yuna Muhammad. Nggak apa-apa, pakai kardus nggak apa-apa, terus saja. Ya, adem muka mah, cuman legging lengket. Ya kan yang dikipasin muka. Ya yang demek mah bukan dibuka, yang dikekep. Maafin ini saya nggak sebutin satu-satu. Ustazah, hajah, kakak saya, ya, ketua arisan, maaf saya nggak sebutin karena emang nggak ditulisin. Ya yang penting girang, jangan bikin susah. Capek. Besok udah tahun-tahun politik, suara kita bakal diambilin sama orang. Orang butuh suara kita, ya Bu. Siapa aja bakal butuh suara kita. Coba suaranya, dah ambilin tuh. Ya, ngaji bareng-bareng. Tuh kalingan truk kan. Bang, jarang banget itu. Ada saya lagi ceramah, supir. Bang, malah kagak ada baju. Ini pengajian unik ini. Sampai kenek ngikut bang, foto videoin dia. Ya gua kata kali gua doang yang PA. Banyak ya. Ayo ngaji bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Yang keras.
Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsir. Dah segitu juga ngaji. Itu ayat muludan yang banyak-banyak. Mohon maaf Pak Camat, saya kalau ceramah ayatnya nggak banyak. Bukan nggak bisa, emang belum hafal. Ini bagaimana aja sekenanya udah. Siapa yang nggak bingung lihat orang banyak begini? Ya, jadi kita mau nengok kemana? Belum pernah ngeliat penceramah salah bantal, belum pernah. Nanti pulang dari ceramah gini. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Ibu hasanah, bapak hasanah, anak hasanah. Berarti keluarga kita keluarga yang hasanah. Mak ngaji hasanah, bapak ngaji hasanah, anak ngaji hasanah. Berarti keluarga kita keluarga yang RT ngaji, RW ngaji, lurah ngaji, camatnya ngaji, masyarakatnya ngaji. Berarti ini kampung kita kampung yang bertetangga kita hasanah, bermasyarakat kita hasanah, berbangsa-bangsa kita hasanah, bersuku-suku kita hasanah, dunianya hasanah, akhiratnya hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Kalau kita udah punya dunia yang hasanah, udah punya negeri kita yang hasanah, kita juga selalu berbuat yang hasanah, dunianya hasanah, akhiratnya hasanah. Doanya Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Udah ngaji mah segitu aja, jangan banyak-banyak ya. Memang takut salah kan repot. Segini aja juga pelawak masalah. Pak Camat, emang kalau pelawak itu kasta paling rendah katanya. Jadi kita kalau mau ngapain dikatain mulu sama orang, diem aja begitu. Kita ceramah sambil ngelawak begitu. Entah kita ceramah kebangetan serius, kata dia emang dia ulama gitu. Jadi serba salah Pak Camat. Ini ikhlasin aja biar yang penting warga girang. Ya Bu, girang aja girang. Jangan lu cari susah udah. Ya punya suami pelit, punya suami galak, jangan dilawan pakai mulut capek. Nggak ada berhentinya, bener. Abang juga begitu bang, pinteran bini sama kita itu udah jelas. Kita ngomong 1, bini 10. Bener. Makanya nggak ada suami menang lawan istri. Ujung-ujungnya pasti pisah. Ini kata orang tua saya begitu. Alem aja bini mah, alem aja bang. Dia masak asin, bilang mantep. Padahal udah getir bener. Alem aja, aman kita. Makanya yang mulia, suami yang mulia di hadapan istri kalau selalu salah dan ngalah, menang kita. Nggak bakal kita bisa. Ibu, biar jelas dulu nih ya. Biar jelas dulu nih, ntar kemana-mana. Saya kalau ceramah, saya sikat aja dong, mana aja. Yang penting mah, datang aja dulu. Datang makan gitu aja dulu. Pulang bawa parsel, itu aja dulu. Nggak, kalau di mana-mana kan ceramah pulang bawa parsel. Bukan minta, bukan, biar paham. Masing-masing udah pada tua, biar paham. Katanya Ustaz ceramahnya ngomong makan mulu, jangan pakai diomongin, biar ngerti. Gitu kira-kira. Ya Bu, jadi jangan pusing-pusing. Jangan pusing-pusing. Ibu nyari senang, nyari girang. Punya suami hitam nggak masalah, punya suami kurus jangan dipikirin, yang penting banyak. Selesai, itu aja dulu. Biarin suami kita di rumah terus nggak masalah, asal banyak. Buat apa punya suami keren ganteng di rumah mulu kalau nggak pernah punya? Itu aja dulu. Jangan pusing-pusing, ya Bu ya. Suami pakai dicemburuin, nggak ada habisnya. Ya, berantem KDRT lapor polisi. KDRT lapor polisi. Itu kalau kita dibuka di YouTube tuh, di Polsek, di Polres ada aja yang lapor gara-gara KDRT lapor sama polisi. Emang polisi nggak ada masalah apa sama bininya?
Ngapa pede amat kita? Ada jamaah datang ke kiai, kiai minta air, kiai bini saya kabur udah 3 hari. Kata kiai udah berapa hari? 3 hari. Waduh, istri saya udah seminggu kabur. Artinya urusan rumah tangga enggak kita enggak siapapun tetap ada masalah. Bener ibu? Bertahan, kuat bertahan. Lihat orang-orang tua kita, kuncinya sabar, tabah, tawakal, aman sampai anak cucu sampai sekarang. Enggak pisah-pisah. Enggak pernah minta cerai sama saya. Diajak miskin, ya ayo aja. Diajak kaya, emang kagak pernah. Nerima aja, ya bu. Biar enak aja lah, biar enak aja. Jangan dipikirin. Yang penting suami kita biarin dia pergi 2-3 hari, asal sebelum pergi ninggalin. Biarin suami kita nggak pulang-pulang 2-3 hari, asal di rumah udah banyak. Buat apa suami di rumah terus kalau nggak pernah bagi? Biar paham abang. Jadi kita ini sebetulnya nggak ditungguin. Ya. Jadi kita jadi suami sebetulnya bini nggak penting-penting banget bang. Biar paham kita ini. Ya. Makanya cari senang. Jadi istri nggak butuh kita. Yang dibutuhin istri kita. Dengar nggak itu coba kira-kira? Mana yang buat kita mana? Mati duluan kita. Makanya rata-rata di dalam rumah tangga itu yang mati duluan suami abang. Survei membuktikan kita lebih dulu ditinggal mati bapak daripada ditinggal mati emak. Biar sadar kita nih pelan-pelan sebetulnya mau dibunuh. Udah tahu kita nggak punya duit, tetap istri minta. Udah tahu suami lagi nggak kerja, tetap istri maunya. Pagi, sore, siang, malam nggak megang duit, tetap istri maunya. Emang saya bohong bang itu? Artinya nggak butuh-butuh banget kita. Jadi suami berharga di rumah tangga itu kalau memang banyak. Jadi jangan pernah merasa pengen dihargain. Emang kita juga duitnya tipis. Kenapa istri kita ngutang? Bukan istri yang salah, karena suami ngasih duitnya kurang. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Gue jadi kayak presiden mana? Gagah bener. Nanti kita cari ibu pengajian juga punya ustazah yang bukan cuma nawarin seragam, tapi juga bisa nalangin itu baru ustazah. Ngasih seragam begitu nggak kebayar 3 hari nggak ngaji jadi berhenti gara-gara utang seragam. Terus saja ngaji terus. Saya belain ibu. Kenapa ibu punya utang? Bukan ibu yang salah, karena suami ngasih duitnya kurang. Benar. Kenapa bapak nggak dilayanin enak? Pagi pengen sarapan komplit, nggak dibikinin yang komplit. Bukan salah ibu, karena pasti ngasih duitnya. Coba pagi dikasih 10 juta, sarapannya komplit nggak? Makan siang pengen enak, dikasih lagi 10 juta, enak nggak? Malam tidur miring dikasih 10 juta masih miring nggak? Kebuka dong. Berarti sehari 30. Ibu seneng, bapak bengek. Ya, ini judulnya mencontoh, meneladani dan melaksanakan ajaran Rasulullah, bukan zamannya Rasulullah. Cakep nih judul, cuman kepanjangan. Mesti mikirin juga saya. Mana yang kita contoh? Bisa nyontoh guru kita, bapak kita, orang tua kita, cara hidup rumah tangganya udah cakep ibu. Lihat orang tua kita nggak maksa pengen kaya, nggak maksa jualin banda, utuh sampai sekarang. Yang justru pada punya banda anaknya, bapaknya nggak pernah jual. Bener. Rata-rata yang ngabisin harta orang tua, tanah orang tua itu anak. Ada nggak anak yang ngabisin orang tua yang jual tanah anaknya? Ada nggak? Benar. Di situ aja kita pengen berkah, udah kurang pas itu. Kata bapak, cari yang kagak, jangan yang ada ditanya-tanya. Kesel orang tua. Benar. Jadi hari ini kita pegang dada. Kalau kita kurang ajar sama orang tua kita salah cara orang tua kita nggak pakai. Besok siap-siap anak-anak kita bakal nyalain kita. Cari kesalahan jangan di dada orang lain, balik raba dada sendiri.
Mencari kesalahan jangan di dada orang lain, balik raba dada sendiri, pasti ketemu. Kenapa begini? Karena begitu dia. Kenapa begitu? Karena emang begini kali dia. Bener. Kebab anak nakal bagaimana emak bapaknya, nakalnya anak bagaimana orang tuanya. Kalau nggak ikutin kelakuan bapaknya, ikutin kelakuan karena anaknya. Jadi kalau ada anak nakal mirip kayak tetangga anak kita nih, berarti bapaknya pernah mampir di situ. Biar jelas dulu ini, jangan ntar nuduh ya. Ya bu, ini girang aja, girang. Sebab kata guru saya, pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Pengen punya anak rajin ke masjid, ibu bapaknya kudu rajin ke masjid. Pengen punya anak soleh, ibu bapaknya kudu dengerin. Pengen punya anak soleh, emak bapaknya kudu soleh. Kenapa kita muludan? Karena emak bapak kita muludan. Kenapa kita ngaji? Karena emak bapak kita pengennya anak-anaknya pada ngaji. Bener. Makanya ada doa juga nggak apa-apa. Kita nggak masuk surga bareng pejabat nggak apa-apa. Kita nggak masuk surga bareng artis nggak apa-apa. Asal kita masuk surga bareng sama emak bapak kita. Irfa'lahum darajat wa dha'if lahumul hasanatu wa kafiranhumus sayyi'at. Ujungnya wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama emak dan bapak kami. Sekalipun nggak ada siapa-siapa. Karena susah senang kita sama orang tua kita. Di dunia sama orang tua, pengen di surga juga bareng sama orang tua kita. Kenapa kita kumpul begini? Ini yang orang tua kita mau. Kata Kiai, ad-dunya mal'unatun. Dunia isinya laknat melulu. Mana yang nggak jadi laknat? Nih maulid nggak ada laknat. Hebatnya di saat orang membid'ahkan maulid, kita tetap maulid. Di saat orang nggak suka dengan tahlil, kita tetap tahlil. Di saat orang nggak suka yang sunnah, kita yang ngidupin sunnah. Cakep nggak itu? Ini nanti kita wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ngap kayaknya nih. Soundnya enak tapi jauh-jauh orangnya, jadi kayak gimana gitu. Agak gimana gitu. Lah biarin aja, jangan serius-serius ngaji mah. Ngaji kebangetan serius, duduk deket kiai 3 jam. Wah, tawadu, pinggang sakit. Duduk deket kiai Habib, wah masya Allah, 4 jam nggak bergerak, kolesterol naik. Itu umuran kita. Nah, kalau ngaji sama saya santai aja. Nggak apa, goyang juga nggak apa-apa. Bapak biar diam aja juga nggak demen kalau ngeliat bininya diam aja. Ya bu, ya bu. Suami kita juga kalau kita diam pasti deg-deg. Harus ada goyangan. Ya, disebut goyang karena hidup. Kalau udah mati nggak goyang, benar? Ya bu. Tinggal kalau udah nggak hidup, tugas ibu ngidupin. Ya bang, karena lato-lato kita udah kopek nih bang. Kalau masih muda kan tek gitu. Nah kalau lato-lato tua itu bunyinya cuma ke samping doang, keplek. Coba kalau kita sholat itu begitu ruku, sujud gantungannya. Ada lato-lato nggak ada talinya. Apaan gua kata. Ya bareng biar girang. Mari oh mari baca sholawat Nabi. Mari oh baca yang keras agar kita semua mendapat syafaatnya Rasul pemimpin yang membawa untuk para umat. Marilah itu namanya gerak. Lagi mari oh mari oh baca yang keras agar kita semua dari Nabi Muhammad Rasul yang membawa amanat untuk ada truk habis
ambak-ambakan lagu gua. Udah pengen banget dilihat goyangannya, marilah, truk gede banget. Jadi gua ganti, ada truk. Ini nyari girang namanya abang. Nyari girang, siapa orang yang paling benar? Bukan sekarang. Bisa jadi yang dengerin ceramah duluan masuk surga daripada saya. Ibu ikhlas melihat saya. Ikhlas kan? Aku tahu kamu ngundang aku patungan kan? Iya kan? Iya kan? Gitu, orang kecil mah harus begitu, Bu. Teman saya selalu teriak, buat rakyat, buat rakyat. Kata teman saya tuh yang di dewan, rakyat yang mana? Gua aja temen yang gak dibagi. Sama, buat umat. Tetap aja kita muludan patungan. Iya kan? Aku tahu. Kamu bayar aku patungan. Paling nambahin dikit Bang Toge. Kalau semuanya nggak sanggup, orang gue tahu sih dia ke kantor gue masih nawar lagi Bang. Ketemu Ustadz sampai nego ya, emang sama-sama pedagang kali ya. Doain abang saya Bang Haji Rahmat, oke, biar sehat panjang umur, biar lancar tendanya. Ini mungkin tenda dia kali ya. Masangnya ngadep mana gue kagak bingung ini. Kagak jelas. Ini ke situ dekat Bang, ke sono jauh Bang. Ya Bu. Ya Allah, mobil lagi aja. Ada mobil, ada kol gitu. bukan mobil Kang Somai dong. Kalau kata ada kol, ada yang nyaut, ada pare, ada tahu. Jadi somai, gede-gede banget kayak mobilnya. Udah ke sini aja ya Pok, Empok saya abaikan ya. Tuh kan marah dia mah. Ya, ada bok. Bok yang gede banget. Terus. Udah capek belum? Udah panas belum? Masih kuat duduk di tempat panas? Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi saksi Bu. Hari ini panas, hari ini kardus yang kita pakai ngipas hari ini jadi saksi nanti di surga. Kita bakal masuk surga karena kita maulid dan kita masuk surga bareng sama kardus-kardusnya. Ya Bu. Kenapa? Karena bukti cinta kita kepada Nabi besar kita, Nabi Yuna Muhammad. Ayah, jangan susah-susah, jangan bingung-bingung, nyanyi lagi. Ayah. Ya Bu, kalau nggak goyang capek beneran apa? Makanya kata Kiai, goyang boleh nggak? Boleh. Goyang boleh, asal goyangan yang ngajak ibadah. Nyanyi boleh, asal nyanyian yang ngajak ibadah. Ada nyanyian yang ngajak ibadah? Ada. Di mana adanya? Di taklim. Di tempat karaoke emang nggak ada. Bener. Nih kayak gini. Bila Israel jasad. Enaknya begitu Pak kalau pengajian ibu-ibu. Kita sikat sekali langsung aja dia kan. Seluruh akan sekujur badan. Tuh, enaknya ibu-ibu. Bapak-bapak segitu banyaknya sepi nggak ada yang ngikut. Beda Bu. Makanya saya kalau pengajian lebih senang ngadep ke ibu-ibu. Ketawanya lepas gitu. Kalau bapak-bapak ada jaim. Tawanya dikit. Gitu. Jadi ya garing gitu. Kalau ibu-ibu kan enak banget itu langsung nyamber gitu. Iya Bu. Benar. Enak tuh. Nah, kita duduk aja baru kita ngomong wujud kidambako muhalah lumayan Pak, nggak terlalu capek ya. Ini nggak pakai ilmu Pak, pakai akal. Hayat segitu doang enak Pak.
Bebas, nggak pegal-pegal banget. Sayang Basiran kan enak tuh. Coba bapak-bapak, nggak ada yang nyaut satu juga, ngomong aja gitu tuh. Gua kata kali ini lagi ngapa ya, apalagi mabok cubung. Beda, bener Bu. Ibu duluan masuk surga, amin. Bapak belakangan Pak. Orang ngajinya rajinan dia sih, harian, mingguan, bulanan, arisan, bener. Makanya bajunya banyak. Coba bapak-bapak yang ngajinya emang nggak banyak, nggak sering, bajunya itu juga. Yang diganti cuman kancingnya, ada biru, ada merah, ada putih. Nggak tahu itu bininya nyopotin di mana. Makanya semangatnya Maulid itu kalau ada ibu-ibu, tuh kan. Ada truk gede banget. Ibu sampai kealingan sih tuh, gak kelihatan tuh. Ya nggak ada, dia nyari penceramahnya nggak ada. Nggak ada penceramahnya, nggak ada. Kealingan truk. Terus ini terus. Ibu senang ketemu saya. Ibu senang girang. Girang ketemu saya. Ikhlas ngelihat saya. Segitu juga ngaji. Kita ngaji datang kiai ceramah banyak banget, kita gedeg. Yang ada bawaannya pengen berak ya. Jangan kata kita. Ya Bu. Harus begitu. Ya harus begitu. Kalau kau senang hati bilang hore. Benar kan berarti. Gampang banget Pak kalau emak mau. Jadi kenapa kita kebangetan berantem mulu? Kitanya terlalu serius, padahal bini kita lucu. Beneran, coba apa? Iya. Coba, ibu juga begitu, suami kelihatannya doang galak, padahal mah lucu. Berantem mah berantem, bunting mah bunting aja. Lucu ya, lucu ya. Bener Bu. Kalau udah berantem kayak apa tahu. Makanya sepinter-pinternya suami kita ada begonya. Biar paham nih Ibu. Makanya jangan takut sama suami. Bukannya takut, nurut, taat, yang cakep. Bukannya takut, emang gondrowo. Jadi sehebat-hebatnya suami ada begonya. Biar paham Ibu. Saya kan laki. Nah, saya kesonoin kepala saya. Sehebat-hebatnya laki-laki ada begonya. Kesono, kan sono lakinya mah. Masa saya buang ke sini ada? Nggak mungkin dong. Kan saya ngomongin laki, ya kan? Ya iyalah. Mana begonya? Berantem mah berantem, tapi tetap aja pulang. Bego nggak ya? Bego. Berantem sama bini maghrib, monyet lu, merah lu. Siang tak malam apa itu, begitu dia pengen monyet dipakai juga. Ya dengerin dulu ngapa? Kita udah kesel lu, memang setan lu. Pergi lu, enak malam itu pengen setan dia. Sampai nutup pintu. Tadi aku dimonyet-monyetin, itu tutup pintunya ya. Emang gimana lagi? Emang cuman ada semonyet-monyetnya. Kata dia, monyet-monyet dah. Begitu tuh. Ya Bu. Istri hebat, dia ngeden keluar anak, beranak namanya. Tuh hebatnya perempuan tuh. Semua laki-laki keluarnya dari rahim perempuan, disebut anak kalau keluar dari rahim ibunya. Kalau yang keluar dari peralon itu curut namanya. Makanya anak yang gak berbakti kepada kedua orang tuanya pegang dada. Anak orang keluar dari rahim emak apa dari peralon? Kalau dari peralon berarti curut, temennya curut, nying-nying. Ya, mana ini yang cakep? Nih cakep. Ini yang kita ikutin ajaran orang tua kita itu. Kenapa saya bukan jelek-jelekin bapak? Kasihan Mbak. Istri kita kasihan. Masya Allah, capek dia. Siang kerja, malam dikerjain. Ya, bener. Nurut aja lagi dia. Diomelin mah diomelin ya, tapi mah hamil lagi baik gitu. Makanya capek ibu. Karena ibu manusia hebat. Ngeden keluar anak, dokter nungguin, bidan nungguin, dukun beranak nungguin, emak lagi ngeden mau beranak. Hebat gak nih? Tuh hebatnya emak. Coba bapak ngeden, siapa yang menungguin?
Ada bapak ngeden istrinya di depan, terus pak, terus. Segede-gede pukulan beduk. Enggak. Makanya pak, kita udah harusnya salah dan ngalah, maka kita hebat di hadapan istri kita. Jangan pernah pengen menang, hancur urusan. Benar. Bini mah pinter, ngitung juga pinter. Kasih duit sejuta belum dihitung udah ngomong kurang nih, kurang. Hitung dulu setan. Sama bini saya juga begitu. Kadang-kadang suruh ngitung, bukan yang dia itu bukan duit, yang itu malah urusannya bayar listrik, bayar arisan. Suruh ngitung duit, yang dihitung urusan, ya kagak ketemu. Benar. Makanya biar senang, biar sehat. Jangan mau. Kalau ibu berantem sama suami, bukan ibu kalah, bukan ibunya nggak siap. Ini saya kasih bocoran. Kalau punya suami galak, suami mau nampar, maju ke depan, ibu jangan mundur, maju lagi. Begitu caranya. Jangan bapak udah maju, ibu masih mundur. Nah, makin berani ntar bapak. Begitu gua tampar nih, maju. Buset, gua mau ditampar. Matiin sekalian. Matiin. Gua tahu kalau gua mati lagi mau kawin lagi. Nih matiin. Pasti mundur bapak. Taruhan nih, ayo kalau nggak percaya. Gua udah ngalamin itu. Ya. Semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Paham ibu? Paham. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang ngeluarin kita dari perut emak kita dalam keadaan nggak ngerti, nggak tahu apa-apa. Artinya ibu yang ngeluarin anak-anak. Benar? Bapak nggak ada. Dia ngeden kencang banget juga. Malas kita nengok. Tapi ibu lagi ngeden, dokter nungguin. Ada bukaan satu, ada bukaan dua. Bapak mau jemur buka semua, kita tinggal pergi. Karena emang nggak enak ditungguin, benar? Ya bu, itu hebat. Saya kasih. Yang kedua caranya, kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Daripada jadi ribut akhirnya cerai, mendingan ingat pesan saya. Semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Kata Allah ayatnya, wallahu akhrajakum. Allah yang ngeluarin kita. Min butuni ummahatikum, dari perut emak kita. Jadi ibu yang ngeluarin emak. Jadi kalau punya suami galak, punya suami pelit, angkat rok pelan-pelan. Kembali ke tempat asalmu. Kembali ke tempat asalmu. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Maju terus, pulanglah. Pulanglah. Ya bu, daripada ribut nggak habis-habis, bahan ributnya itu juga bertahun-tahun. Benar? Saya kasih ringan. Semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Punya suami galak, bengis, roman, matanya melotot, serem banget. Gelas dipelototin pecah. Ya, saking seremnya, letak. Jangan, cukup. Jangan dilawan, angkat rok. Kembali ke tempat asalnya. Kembali ke tempat asalnya. Puter kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Puter, pulanglah. Pulanglah. Daripada ribut mendingan bercanda. Ad-dunya lahun walaibun. Dunia itu senda gurau, dunia itu bercanda main-main. Benar? Kenapa ibu selalu marah-marah? Karena ibu selalu serius. Bercanda aja, kayak begini nih. Kayak begini aja, ngelihat saya jangan tahu serius-serius, tawa aja. Kelihatan orang yang nggak mau ketawa cuma dua. Satu sakit, kurang sehat, dua banyak utang. Beda itu. Di rumah asem, di jalanan asem, pulang ngaji asem, sampai tengah malam lewat kuburan asem. Itu yang kuntilanak ngomong, wow lebih serem kamu. Makanya banyakin girang ibu, banyakin cengengesan biar sehat panjang umur, amin. Jangan banyak nahan, jangan banyak nahan. Capek hati, capek pikiran, capek perasaan, pegel semua itu yang kadang-kadang kita mati nggak berasa, nggak dikasih tahu. Mulai dah saking sakitnya nyesek ulu hati, batuknya panjang. Saking nahan kebanyakan urusan rumah tangga, urusan suami, urusan anak, urusan adik, urusan saudara, urusan warisan, kita nahan, nyesek ulu hati, akhirnya nggak sadar paru-paru pada bolong. Mulai ngomong sama tembok, batuknya tengah malam rada panjang. Itu nggak apa lama tuh, seminggu ada pengumuman di masjid, innalillahi. Udah nggak lama kalau begitu, kebangetan nahan. Bener? Coba suami, pernah ada suami ke dokter, kata dokter ada penyakit apa pak? Nggak tahu pak, ulu hati saya nyesek aja ini.
dicek, oh nggak ada penyakitnya, di ronsen nggak ada penyakitnya. Begitu dicuci hasil ronsenannya ternyata ada gambar bininya. Boy, jangan pulang kalau belum bawa. Nggak berani dicuci ronsenan. Makanya bebasin abang, nyari senang, jangan nyari susah, jangan nyari duit capek. Seumur hidup kita pengennya punya apa kita dapat? Hemat pangkal kaya. Banyak orang hemat enggak kaya, malah jadi pelit malah. Benar. Ada yang begini nih jadi barokah nih. Ini yang ngaji begini nih abang. Kita kumpul begini bareng sama kiai kita, bareng sama guru-guru kita, Pak Camat ada, Pak Lurah ada, kiai ada. Ini yang bakal kita pulang kumpul di surga main. Sampai lagu yang tadi itu ada di surga karena sebelum ngaji ada tawasul, ada maulid. Coba lagu-lagu yang karaoke, nggak ada abang. Pernah nggak kita masuk ke karaoke, di depan karaoke ala hazihin niyah al-fatihah? Mari sebelum kita menyanyikan lagu-lagu kita kirimkan Fatihah buat orang-orang tua kita. Ada nggak? Itu laknat semua. Bukan logis sombong saya so tahu, bener. Yang jadi rahmat ini punya duit ini, punya pangkat, punya jabatan, punya usaha, dipakai maulid tambah barokah. Karena ada syafaat dari syafaatnya Nabi Yuna Muhammad. Kira-kira begitu abang tuh. Makanya ibu-ibu kalau saya ajakin ceramah girang, enak aja gitu, nyambernya enak tuh. Dan saya yakin di sini ngajinya pinteran mana? Pinteran ibu-ibu. Potong leher saya kalau saya bohong. Saya jajal nih, ibu ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal. Tuh, kan ada suaranya. Ibu diam, coba bapak nih di masjid. Ayo pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi. Enggak ada tuh. Allazi enggak ada tuh. Makanya saya berani taruhan, potong leher saya, enggak ada suaranya. Coba ibu. Qul huwallahu ahad. Allah lam yalid walam. Udah pak, ngalah aja sama kita, udah ngalah. Udah kagak bisa menang lawan bini, bener abang. Itu emang begitu. Ngaku aja, ajak deh nih, suwe bener ngomporin bini gua. Bukan bang, emang kita bikin girang aja dia, bikin kesel aja coba dah. Kagak betah di rumah. Makanya banyak katanya bini-bini kita sekarang nusud. Apa itu nusud? Contohnya kalau tidur miring aja, kita udah tendang-tendang, ayo. Udah colek-colek diem aja, kan capek. Itu nusud semua apa? Sedangkan kita tanggung jawabnya berat. Istri cengengesan di luar di depan tukang sayur, kita lagi duduk di rumah siap-siap nanggung dosa itu. Itu beratnya kita apa? Nah, jangan sampai kita kecegandeng-gandeng sampai ke surga, di surga masih berbalik aja. Ya, kan surga akhirat bagaimana dunianya? Itu kalau kata bapak saya, bisa terusin, nggak bisa, habisin. Begitu. Jangan sampai jadi sengketa, dunia sengketa, akhirat sengketa. Ini kita yang ambak-ambakan bang. Pengen mah ke surga bareng, tapi kita ditengok mental mulu. Ya, siap-siap kita bang bego terus. Nggak bisa bener-bener kita. Bisa nggak ada yang dengar kali ya, gue ngomong ya. Bu, biar girang. Ya, biar girang bu. Lagi. Allahumma sholli salatan. Wah. Tanhalu wa ta
kalau ibu-ibu mah bareng, bapak mah masih diem aja. Nih kalau bapak lain lagunya ini nih. Janda yang mana? Janda yang mana? Janda yang putih, janda yang putih di dalam kandang. Jandanya mana? Jandanya mana? Yang tuan senangi. Janda yang putih ngurusin kandang. Dalam hati ngikutin kalau bapak-bapak. Iya. Kalau ibu mah lagunya pengajian. Maaf Bapak, bukan saya jelekin kita. Kitanya yang harus kuat. Kita harus kuat abang. Makanya saya bilang salah ngalah mulia kita. Kalau kita banyakin ngomong, banyakan perempuan, ya bang. Kalau tadi tuh dia nggak butuh kita, butuhnya tuh kan terang-terangan banget itu. Udah nggak ada malunya pisan. Iya sampai kita tanya coba. Biarin jadi janda juga nggak masalah, asal janda yang udah banyak. Tuh, artinya bang kita udah nggak ada papanya. Udah nggak ada papanya kita. Saya doain suami kita biar banyak duitnya, amin. Yang lagi usaha biar lancar usahanya, amin. Yang lagi dagang biar laris dagangannya, amin. Yang lagi pengen punya modal, mudah-mudahan Allah kasih jalan buka modal, amin. Banyak modalnya, ibu biar tenang, mudah-mudahan anak-anak kita gampang diajarinnya. Anak-anak kita biar jadi anak yang soleh dan soleha. Tuh anak-anak kita udah bisa mimpin tahlil, anak-anak kita udah bisa ngajar ngaji, aman udah. Saya sebelum ngelawak juga diajarinnya suruh mimpin tahlil. Ibu saya nggak ngajarin saya ngelawak, nggak ngajarin saya jadi artis, nggak. Mungkin ibu masih ingat yang main di Para Pencari Tuhan, yang jadi Ustadz Ferry, yang jadi Ustadz takut banget sama bininya. Itu aku. Itu ceritanya, cerita doang di sinetron takut sama bini. Aslinya mah bujuk buset takut banget kita. Ya bu, ya bu, ya. Girangin, bebasin. Jangan pusing-pusing udah. Suami emang udah begitu, dikasih makan begitu, nggak dikasih makan begitu, emang udah begitu. Dibikinin kopi begitu, nggak dibikinin kopi begitu, emang udah begitu. Ya, Haji Akri ceramah begitu, nggak ceramah begitu, emang dia udah selesai. Ya, ya bu, ibu begitu, saya begitu, emang kita udah begitu. Gimana? Ya, suami dimasak nggak dimasakin marah, nggak dimasakin marah, dimasakin begitu nggak dimasakin juga begitu. Kelakuannya emang udah, ngomongnya juga udah, emang Allah kasih jodohnya juga. Mau bagaimana lagi? Habisin udah, selesai udah. Yang penting kita sholat, kita tinggal semuanya. Inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil. Dari mana itu kita dapat tuh? Contoh, teladan. Kalau kita nyontoh Rasulullah kejauhan. Contoh aja guru kita, imam kita lagi sholat. Orang tua kita lagi ngajarin kita ngaji, ngajarin kita berumah tangga. Rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, bukan yang duitnya banyak, bukan yang rumahnya bagus, ibu. Yang landasan tauhidnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada truk ke bawah semen, bawa pasir, bawa split. Jadi siang hari ini pengajian yang paling cakep ini nih. Sampai truk ngikut, mobil taksi ngikut, seluruh kendaraan motor dan mobil ikut maulid. Sampai rumput juga ngikut. Ada baik, gue mah heran. Bang jangan turunin di sini bang, kita bukan kambing. Takutnya begitu tanya mau dibawa kemana bang? Makan siang jamaah. Wah, ganti nasi bok nih. Wah. Emang dulu kita juga makan hijau-hijauan. Saya kan nggak ada keluarga miskin di saya. Kalau saya mah dari bapak, ibu, kakek, nenek kan nggak ada yang miskin. Fakir. Jadi kalau makan itu, kalau makan pagi itu nasi sedikit, anak banyak, diirisin daun mengkudu. Ya, nah nasi sepiring mengkudu 3 bakul. Itu nggak kelihatan nasi po itu. Ya, begitu kita anak masnya 13 kan, itu dibagiin sarang dikit tuh. Ya dibagiin sarang dikit itu. Kenyang, cuman beda tipis, ngeden rada hijau. Lah kan daun. Ya. Iya bu.
Orang tua kita tuh saking pinternya begitu. Makanya saya makan enak nggak pernah diajak ke restoran, nggak. Saya makan enak tuh nungguin bapak pulang tahlil. Makanya kalau ada yang meninggal, emak saya udah teriak, no, abis isya jangan kemana-mana, ngikut bapak lo tahlil, tahlil cepetan, no, ada yang mati lagi, no. Ngapa sih mak? Gua nggak masak. Buruan, gitu tuh. Makanya kalau ada yang mati, emak saya udah girang banget, no, mati lagi kan. Nggak pernah saya diajak ke waterboom, waterpark, nggak pernah. Diajarin renang saya nggak pernah. Pengen belajar renang gampang, kalau kali lagi banjir dilepas tuh anak bapak saya 7 di atas, mak nungguin, kadang-kadang yang balik 2 3 ambak-ambakan kemana itu. Tuh orang tua dulu tuh pede banget. Kita nih sekarang udah punya kerjaan, udah punya gaji, udah punya duit, udah punya deposito, anak 2. Bener, pelit kata emak saya, pelit, doyan mah doyan gitu ya, pelit, mati 1 tinggal 1, mati lagi 1, begitu bikin lagi udah kering, kerannya udah mampet, klepnya udah rusak. Beda tuh, benar bro. Lihat orang tua dulu, banyak anak banyak rezeki. Emak saya anaknya 13, mati 1 kagak nangis, mati 2 nggak nangis. Bapak cuman masih banyak sisanya. Ada yang kagak ditangisin, yang ada aja urusin gitu. Tuh emak saya itu hebat tuh. Makanya doain emak saya biar ada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita doain orang-orang tua kita min ahlil khair, amin. Min ahlil jannah. Kita kebagian barokah dari orang-orang tua kita yang min ahlil khair. Kita kalau nggak ada orang tua kita nggak bakal jadi kita. Bisa jadi panjang umurnya kita, hebatnya kita, cakepnya kita, bagusnya jabatan kita, bisa jadi karena itu doa dan ikhlasnya orang-orang tua kita, bukan kita. Mudah-mudahan bukan hanya di situ, sampai ke surga nanti kita bareng dengan orang-orang tua kita, Abang. Makanya jangan galak-galak, adekku sayang. Ya. Ya, benar. Siapa orang yang sering doain emak bapaknya, nanti dia bakal didoain sama anak cucunya. Siapa orang yang sering kirimin Fatihah emak bapaknya, nanti dia bakal rajin dikirimin Fatihah sama anak cucunya. Siapa orang yang berbakti kepada emak bapaknya, nanti dia punya anak cucu bakal berbakti kepadanya. Kata Nabi, birru aba'akum habirrukum abna'ukum. Jadi kalau hari ini anak kita nakal, jangan tampar itu anak. Pegang dada. Dulu sebelum jadi bapak kita pernah jadi anak. Waktu kita jadi anak, bagaimana sama bapak kita? Pulangannya nggak jauh-jauh. Ada yang motor kalian jemput. Cakep ini, baru seumur-umur ngalamin begini. Banyak banget tuh. Mobil siapa itu? Dia mau kemana kali ya, kita nggak tahu. Nah, saya pesan buat adik-adik saya, ya yang kecil-kecil, waktunya ngaji. Yang tua pasti mati, yang kecil pasti gede, yang gede pasti tua. Yang tua berarti yang sekarang kecil besok gede. Dulu saya di masjid, yang di depan orang tua kita, guru kita di sop belakang. Sekarang kita sholat ke masjid udah di depan. Kenapa? Orang tua kita udah pernah nggak ada, guru kita udah pernah nggak ada. Makanya belajar ngaji. Ya, tabok hadroh yang kencang, nggak bakal ditangkap polisi. Ya, kita kedumprang, kencengin aja. Ya, nabokin orang yang ditangkap polisi mah, nabokin rebana enggak. Ya, Bu. Ya. Besok kalau udah suaranya cakep, ngajinya bagus, didorong jadi imam latihan. Saya dulu nggak berani, didorong, akhirnya lama-lama bisa. Ada di tempat saya orang didorong sudah jadi imam sholat maghrib. Ayo Pak, bukannya maju malah mundur. Ayo Pak, ayo Pak, ayo Pak, ayo. Akhirnya sampai isya nggak sholat maghrib. Begitu dia, ayo. Jangan sampai begitu. Makanya adik-adik saya, ayo liatin. Imam kita liatin dari belakang, besok kita bisa jadi imam. Termasuk liatin nih mengaji akhir lagi ceramah, besok bisa jadi gantinya. Karena yang tua pasti mati, benar. Yang kecil pasti gede, yang gede pasti tua, yang tua pasti. Jadi jangan pakai ditungguin mati mah. Saya juga datang sendiri aja. Ya, aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kita ada, kemanapun kita pergi, yang ngikutin kita kematian. Abang, empok, teteh, ya biar senang ya, jangan dibikin susah ya, susah hati, susah pikiran, capek ya. Girangin, ngaji girang, dengerin penceramah yang girang-girangin aja, jangan yang nakut-nakutin ya. Kita udah kebanyakan susah, ditakutin mulu jadi gedeg. Benar, nanti ada neraka yang masya Allah, udah kita tahu yang udah serem neraka mah. Benar, jadi jangan ditakut-takutin, baik, mendingan kita belajar aja, sembahyang, ngaji yang cakep, adik-adik kita pondokin, masukin pesantren.
besok jadi hafizoh, besok jadi qori'ah, aman udah. Kalau udah bisa ngaji mas saya juga walaupun udah jadi artis ternyata ujung-ujungnya diundangnya ke pengajian juga. Bukan bagaimana saya, bagaimana bapaknya, gitu kira-kira. Saya biasa-biasa aja, yang mualim kakek saya, engkong saya itu bapak saya mualim. Kalau saya nggak jelas. Lagi bener ya bener, lagi PA pisan. Ya Bu. Ya Bu. Ahabbul kalam ilallahi ta'ala arba'un. Ucapan yang paling disukai Allah cuma 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini yang mau berangkat umroh mudah-mudahan Allah kasih banyak rezeki berangkat umroh. Yang udah setor haji mudah-mudahan dipercepat panggilan hajinya. Dan kita semua yang bercita-cita pengen punya haji, pengen berangkat umroh, Allah berikan kemudahan supaya kita cepat berangkat umroh. Bareng kakakku, saudaraku, tetehku, emakku. Ayo mak, ya emang ngeliatin muka saya separoh ya. Iya, bukan mata emak buruk, emang banyak alingannya ini. Ya. Dah, ayo bareng. Subhanallah, walhamdulillah, wala Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Segitu aja cukup. Ya Bu, itu teknis orang-orang soleh ngerayu Allah. Wirid, maulid, manakib, hijib, ratib, itu teknis orang soleh ngerayu Allah. Ya Bu. Subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, wala ilaha illallah, tiada Tuhan selain adanya dunia ini karenanya adanya tauhid kita, la ilaha illallah Muhammadur besar Allahu akbar, besar yang maha besar hanya Allah. Apa punya kita? La haula wala quwata. Itu punya kita Bu. La haula wala quwata. Apa artinya? Kata kiai saya, nggak ada kekuatan apa-apa, nggak ada daya, nggak ada upaya kita ini semuanya. Duit kita, harta kita, jabatan kita, umur kita, nggak ada apa-apanya. Benar? Illa billah, kecuali izin bareng. Subhanallah, walhamdulillah, wala Astagfirullahaladzim, ridaillahi ta'ala wa bisyafaati rasulillah wa biqabuli du'a abina wa ummina wa li ustadzina wa ila arwahi jami' ahli al-kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatin masyarikil ardi la magharibiha fi barriha wa bahriha wa ila hadrati khususan abina. Kita sebut bapak kita, ibu kita sebut bapak kita, kita kirimkan Fatihah. Mudah-mudahan nanti kita kumpul di surga bareng dengan orang-orang tua kita. Wa ummina, kita sebut emak kita, emaknya emak kita. Kenapa kita ingat orang tua kita? Karena warisan yang paling cakep ini yang ngalir dalam darah daging kita, darah dagingnya orang-orang tua kita. Gak ada artinya tanah hektaran kalau gak ada ikhlasnya orang-orang tua kita. Berapa banyak orang yang belangsak habis-habisan karena gak dapat ikhlasnya orang tua, susah mendatangkan ridhonya Allah. Mudah-mudahan adik-adik kita atau abang kita yang pernah punya persoalan seperti itu diingetin, Allah kasih lagi besok rezekinya banyak, amin. Anak-anaknya bawa rezeki buat dia, amin. Yuk, sebut orang tua kita, sebut bapak kita, sebut guru kita biar sedikit barakah. Wa bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim.